Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Kurikulum Merdeka dengan penguasaan IT. Bersama kita hadir, beliau adalah pengawas di Dinas Pendidikan, Olahraga, dan apa? Disdikpora ya. Iya, di Sipora dan Disdikpora pelatih Kabupaten ahli di Kudus. kurikulum Merdeka, Luar fasilitator. biasa. Bapak Suyanto. Siap. Beliau pengawas, pelatih ahli, Ya, dan apa Pak? fasilitator sekolah Merdeka. Fasilitator Fasilitator sekolah penggerak. sekolah penggerak. Iya, Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Suyanto terkait tentang hal itu. ya, Bapak siap. Suyanto, sehat Bapak? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Luar Nggih. biasa. Ya, terima kasih Bapak. Kurikulum Merdeka dengan penguasaan IT untuk guru dan Dan siswa. siswa. Ini tema yang Pripun bagus ini ini. ya? Tema yang luar biasa ini, sesuai Iya. dengan perkembangan yang kita amati. Iya. Bisa minta tolong masyarakat untuk diberikan penjelasan, pencerahan Iya. terkait dalam hal ini, Bapak Suyanto. Oke, terima kasih. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka telah digulirkan dengan segala kebijakan episode sampai 19 sudah ini. Hmm. Dan episode 15 itu tentang kurikulumnya. Kurikulum Merdeka itu sendiri. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu sebagai bagian dari jawaban dari uh, losing apa ya istilahnya hilangnya suatu kebiasaan dalam pembelajaran di masyarakat karena COVID, ya kan? Losing Karena learning, pandemi lah. karena pandemi lah, gampangnya begitu. Ini menuntut banyak hal, di antara runtutan yang kita amati, ketika diberlakukan atau dikondisikan kita harus waspada terhadap COVID atau pandemi itu sendiri, maka model pembelajarannya itu diubah sedemikian rupa, Menyesuaikan. Yang pasti arahnya ke online ya, hampir semuanya online. Dari posisi ini kita mencermati perlu suatu kondisi sumber daya manusia yang siap dengan kondisi online itu sendiri. Sementara di awal-awal sebelum pandemi itu kita masih konvensional, ketemu langsung tatap muka hal yang biasa. Tapi ketika pandemi sudah jalan, kita dituntut bagaimana jauhnya jarak di antara kita itu masih bisa ketemu meskipun melalui dunia maya online. Inilah suatu hal yang niscaya kita harus sikapi bahwa semuanya menuntut kepekaan kita dan harus piawai. Bahasanya ini piawai. Piawai menyesuaikan hal-hal yang harus kita sesuaikan ketika kita online. Maka diperlukanlah sumber daya yang bisa menuntaskan itu semua. Dari sisi siswanya juga kita edukasi, dari sisi gurunya apalagi sebagai fasilitator pembelajaran juga harus siap menghadapi itu. Maka ini sangat terkait antara kurikulum Merdeka yang kita akan usung dengan hal-hal yang kita cermati bahwa ada sebagian dari kurikulum itu yang bisa disampaikan dengan secara online. Ya, maka perlunya penguasaan IT yang kita maksudkan gitu. Jadi memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Iya. Yang satu tenaga pengajar, Iya. yang satu yang menerima pembelajaran. Iya, yang sebagai subjek pembelajarannya. Nah, tentu ketika bicara pelatihan, bicara pembekalan harus dilakukan dengan cepat karena kebutuhan itu tiba-tiba datang dan harus teraplikasi. Makanya kemudian terkorelasi dengan kurikulum Merdeka. Sampai sejauh ini Pak, kendala yang dihadapi Pak. Kendala. Ngomongnya kendala wae. Iya, kalau hubungan dengan kendala itu, awal dari kendala itu muncul istilah mindset. Mindset dari guru yang harus kita coba terbuka, bisa menerima perubahan, bisa menyesuaikan kondisi perubahan itu. Itu yang kita merupakan tantangan awal. Bagaimana mindset para guru itu dikondisikan seperti itu. Hanya saja mengenai fasilitas yang sudah familiar diteruskan. Contoh familiar itu bagaimana menggunakan Zoom meeting istilah begitu atau Gmeet yang lain itu kan ada tersedia di Google atau penyedia yang lain.
Hanya saja karena anak sudah familiar dengan sebagian besar familiar, terutama anak-anak SMP ke SMA ke atas itu sudah familiar. Yang menjadi tantangan juga itu anak-anak yang masuk usia dini, SD. SD, di bawah SD ya, Di di bawah bawah SD. SD. Itu dalam fase kurikulum mereka itu fase pondasi memang. Jadi dikenal dengan istilah pondasi karena kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada fase pondasi, itu kelas di bawah SD, PAUD, TK ya. Ada fase A itu kelas 1 2, fase B itu kelas 3 4, fase C itu kelas 5 6, dan fase D itu fase yang paling lama. Lama 3 tahun. SMP ya, kelas 7 8 9. Itu sudah masuk ke fase D. Fase E itu SMA kelas 10 11, dan fase F terakhir. Perkembangan anak itu dilihat dari fase itu. Di ini puncaknya dari penguasaan materi, harapannya begitu. Itu karakter Merdeka Belajar di situ. Fase yang paling puncak itu fase F, kelas SMA. Jadi dari anak yang karena itu fase pondasi itu juga mengenal apa itu profil pelajar Pancasila pada fase ini tidak sama dengan profil yang kita kuasai ketika harus di kelas 12. Atau dilihat dari basic pelajarannya. Basic pelajarannya itu hampir sama ada di mana tempat kita ada, tapi di puncaknya kelas 12 itu merupakan puncak dari penguasaan materi dan kompetensi. Nah, hubungannya dengan kendala-kendala itu, satu tadi mindset ya, yang kedua bagaimana untuk anak-anak sekolah di fase pondasi itu juga terlayani. Itu juga tantangan. Maka kita menggunakan orang-orang tua mereka yang harus siap juga belajar, mempelajari anak-anaknya, karena ada keluhan-keluhan di masyarakat. Ini yang belajar anaknya apa orang tuanya? Itu real. Banyak seloroh begitu ya. Seloroh-seloroh itu ternyata menjadi perhatian kita. Harus kita apakan kondisi seperti ini kan itu. Memang kenyataan anak kita komunikasikan sesuatu online tapi orang tua yang menerima. Kemudian orang tuanya yang mentransfer ke anaknya. Yang belajar orang tuanya. Begitu itu. Ini yang terjadi. Itu tantangan-tantangannya. Di samping ini yang ketiga adalah tantangan transformasi penguasaan IT untuk bapak ibu yang sudah pada fase-fase umur mau pensiun ya. Itu juga tantangan tersendiri. Satu sisi mereka harus menyesuaikan, tapi sisi lain kemampuan IT yang memang minimalis. Nah, itu ditempuh dengan cara pendampingan couple antara anak yang muda ya, yang muda dipasangkan, dikoppelkan dengan mereka yang sepuh. Dari sisi penguasaan dan kebijakan dari materi dan semuanya pengalamannya orang-orang sepuh. Tapi dari sisi IT pengalaman dari anak-anak muda ini dikombine. Itu salah satu jawaban-jawaban di lapangan. Ini satu contoh kasus saja. Iya. Ya, memang persoalan-persoalan itu kemudian mengemuka, kemudian berkembang di media sosial. Iya. Dan saya melihat memang untuk penyesuaian kemudian harus disikapi dengan dewasa. Inilah yang kemudian saya melihat di Kabupaten Kudus saja. Ini sudah bergeser, sudah bisa mengikuti, sudah mampu untuk mengikuti. Arahnya sudah bisa diikuti. Ya, mungkin walaupun ada beberapa kendala terkait dengan jaringan ya. Namun itu saat ini sudah tidak menjadi kendala yang mengemuka. Tapi anak-anak ini sudah mampu untuk bisa menyesuaikan diri, dan ini luar biasa prestasi dari bapak-bapak yang belajar. Karena kan dipaidu wong tuane mesti ya iku tadi. Ki sing sinau sapa asline, wong tuane apa anake. Di samping itu saya lihat pemangku kebijakan Kudus sudah menyiapkan itu, mengantisipasi. Terutama di dinas, di sektornya di dinas ya. Itu sudah mengantisipasi itu, bagaimana antara istilah server, penguatan itu, penambahan kuota-kuota untuk anak itu sudah disiapkan, sudah ada. Hanya saja kalau istilah jaringan itu memang bahasanya itu ada jaringan, ada yang memang bahasa Kudus mendip ya. Gitu ya. Ada yang oke, los begitu, ada memang. Tapi setiap sekolah ini sudah bergerak menyiapkan semuanya itu. Tidak masalah kalau urusan jaringan, alhamdulillah. Di sekolah pantauan saya di SMP terutama itu dari 8 sekolah itu sudah istilahnya loss dalam urusan masa jaringan. Luar biasa. Lah, kemudian muncul istilah baru. TIK dan informatika, Pak. Iya. Iku piye Pak, iku korelasine itu?
Iya, kalau kita lihat di platform Merdeka Mengajar di kurikulumnya, nanti informatika menjadi pelajaran wajib. Jadi pelajaran wajib yang harus dimasukkan dalam struktur mata pelajaran wajib. Ya, kalau dulu kan masih pilihan-pilihan di era sebelum pandemi. Sekarang dimasukkan di era Merdeka ini karena tuntutan penguasaan IT yang harus terkoneksi pada semua person. Person itu kan dari gurunya atau siswanya, atau penguasaan IT dari kepala sekolah juga penting juga harus menguasai sama. Gitu maka malah kacau iya, karena dia leading sektor untuk suatu institusi memang harus menunjukkan bahwa saya mampu mengelola, manajer, tapi juga sedikit banyak mengerti tentang IT kan itu. Jadi semuanya istilahnya tercakup untuk semua bisa mengerti dan melek IT itu sendiri. Sehingga pembekalan untuk tenaga pengajar, Iya, kemudian untuk kepala sekolah, ini luar biasa sekali tuntutannya, iya, sehingga harus menyesuaikan diri dari banyak hal. Di iya, samping materi, kurikulum, juga IT. iya. Karena kudu isonan, aja ngantek pinter murite. Iya, yang saya salut pada pemerintah sekarang ini, saya sangat respect ya terhadap pemerintah. Ketika memberlakukan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar lah, itu telah menyiapkan suatu platform, namanya kita kenal PMM, Platform Merdeka Mengajar. Yang saya tunjukkan, setiap guru kalau bisa mengakses ini jenis platform yang kita bisa akses dari dari penyedia platform. Apa itu Pak namanya? Namanya Platform Merdeka Mengajar. Oh gitu. Itu aplikasi itu ya? Di sini jenis aplikasi yang setiap guru kalau bisa mengakses ini di setiap laptopnya atau di gadgetnya, guru ini berarti guru yang maju termasuk. Dalam artian karena di platform ini ada satu yang pertama itu mereka terinspirasi dari video-video pelajaran ya yang sangat luar biasa menginspirasi para guru. Kemudian dari sini juga bisa belajar mandiri. Pemerintah menyediakan semacam IHT ya atau workshop yang secara online bisa diikuti langsung dibaca gini. Dibaca, dicermati. Oh, cara mengajar yang bagus gini. Di pembelajaran IPA ada suatu yang prodi tentang masalah air, siklus hidrologi. Tapi itu untuk guru atau siswa juga bisa mengakses ke situ? Guru. Oh, khusus guru untuk ya? Guru ya. Yang terakhir, bisa saling berbagi dengan testimoni-testimoni terbaik di antara mereka untuk dikirim di platform ini. Jadi mereka melihat bisa belajar mandiri dan bisa mengirim suatu platform kesuksesan di antara mereka untuk bisa saling berbagi. Ini kelebihannya. Jadi pemerintah sangat luar biasa untuk mengiringi kemampuan IT dengan cara memberikan semacam platform seperti ini. Di sini ada rencana pembelajaran juga disiapkan, modul-modul belajar sudah disiapkan. Jadi disitulah kemudian muncul solusi atas persoalan yang kemudian muncul di lapangan. Solusi yang kita harus mengakses, tapi harus akses, harus mengikuti, harus mau berbagi kalau punya testimoni kebaikan, ya gitu. Mau berbagi dan mau belajar. Iya begitu terus. Bukan hanya sehingga dengan platform ini harapannya semua bapak ibu guru itu tidak terkendala untuk urusan konten, bagaimana bisa belajar mandiri dan tidak terkendala kalau kita mau berbagi. Ada hal yang baik yang bisa saling share, saling melengkapi, saling bisa koneksi kan itu. Itu jadi, yang kita harapkan. Persoalan jarak bukan lagi menjadi masalah. Iya, tidak masalah. Tidak ada masalah. Jadi yang ada di timur jauh bisa berbagi ke sini. Jadi pengalaman saling share ini kemudian menjadikan solusi atas upaya untuk melakukan yang terbaik. Termasuk di awal-awal episode pemberlakuan kebijakan Merdeka Belajar, itu episode pertama itu, bagaimana ada penyederhanaan mengenai RPP katakanlah, rencana pembelajaran itu. Dulu ada keluhan, Bapak Ibu guru dibebani dengan administrasi persiapan pembelajaran. Benar. Itu pemerintah sudah memberikan suatu jalan keluar. Silahkan RPP yang 1 lembar tapi dilengkapi dengan suatu yang pendukungnya, kan gitu. Dikasih pendukung. Nah, itu kebijakan pertama dari Merdeka Belajar. Salah satu diantaranya ujian sekolah diganti dengan ujian asesmen nasional, kan itu pernah dengar ya, asesmen nasional, ya kan. Kemudian ada ini yang kedua tadi RPP yang disederhanakan, termasuk yonasi, pemberlakuan yonasi itu. Jadi episode Merdeka Belajar itu sudah 19. Saya amati sudah 19.
19 tahapan 19 episode. episode ya. Iya. Itu yang saya angkat jempol, pemerintah sigap masalah ini karena terakses perkembangan masyarakat, keluarnya sudah disediakan, termasuk Diakomodir lah. ada platform ini episode yang ke-15, pemberlakuan Merdeka Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Itu luar biasa. Saya melihat, kalau saya terima kasih pada pemerintah untuk masalah ini, membantu kami dalam mengelola sekolah-sekolahan yang kami secara umum itu harus bisa mendampingi mereka, karena selaku pengawas pas posisinya aja. Selaku pengawas harus mendampingi mereka, ya gitu Bapak. Nah, terkait apa yang sudah dilakukan, kemudian muncul di masyarakat ya, Iya. muncul anggapan bahwa sekolah swasta ini luwih apik timbang sekolah negeri, piye Pak iku? Iya. Kalau kita semua bijak, insya Allah ya itu dari sudut pandang aja. Oh, Sudut gitu ya. pandang dari mana kita melihatnya aja. Melihat. Karena kalau dari sudut pandang keseluruhan itu memang tidak semuanya begitu. Tapi dari sudut pandang parsial, persekolah juga bisa jadi seperti itu. Oke ya, jadi bahasa kita seperti itu. Jadi harus bijaksana melihat itu dari sisi Iya, yang mana. saya pikir kita harus lebih bijak, karena salah satu contoh dari sekolah binaan kami, saya punya beberapa sekolah binaan, swasta juga. Satu sisi kemampuan IT per gurunya dan personel dalamnya itu luar biasa. Dia membranding ya, membranding sekolahnya itu demikian rupa, karena ini eranya era IT dan sebagainya yang harus orang itu melek di dalamnya. Juga itu suatu sarana yang terbaik kalau branding dengan melalui IT, karena memang sudah eranya. Benar. Tapi dari sisi real proses pembelajarannya itu ya sebenarnya katakanlah ada yang biasa-biasa aja. Tapi dari sisi branding IT-nya itu kuat. Jadi IT nggak masalah untuk mereka. Tapi sisi prosesnya tentu harus ada suatu supervisi dan sebagainya yang harus dikatakan baik enggak gitu. Tentunya ada supervisi itu harusnya. Jadi ketika bicara lebih bagus, ya ukurannya apa? Ya, harus dari terukur. Sudut pandang terukur. Dari sudut mana, variabelnya apa, ya jelas apa, gitu. Ya. Jadi tidak semua kita seorang kudus kebiau ya. Bisa Pak ya? Ya. Jadi bisa jadi sekolah A dengan sekolah B, A bisa jadi lebih baik di sisi ini, B bisa jadi lebih baik dari sisi yang lain. Iya, itu kenyataan di lapangan. Kemudian ora terus dipadakno apple to apple, iki lu HP iki lu del gitu. Iya, tidak seperti itu. Apalagi dalam bahasa HP itu ada head to head. Dibandingkan secara head to head itu. Ini apa orang ini kelebihannya apa? Apalagi dibandingkan swasta negeri itu nanti juga ada dikotomi yang tidak pas dalam hal ini. Karena kenyataannya sekolah binaan kami yang negeri juga hampir semuanya itu mengarah bagaimana IT tidak masalah, dicukupi dengan latihan-latihan, IHT mereka, workshop mereka. Tapi memang kenyataan bahwa untuk proses belajarnya memang perlu ada supervisi yang itu mengatakan, oh ini meskipun IT-nya kuat, supervisi di belajarnya seperti ini bisa jadi. Itu yang saya alami. Ya. Dan jenengan yang memang pada posisi pengawas, di mana memang mengampu untuk kebutuhan kemudian terkait dengan persoalan yang muncul, plus solusinya. Iya, plus solusinya ya harus gitu. Jangan hanya melihat mencermati ya. Masalah itu. Kami ditugasi pimpinan juga arahnya ke situ. Ya, bagaimana di pengawasan ini ada sesuatu yang kita real ada dilaporkan, tetapi ada solusi-solusi yang untuk mereka, karena fungsinya fungsi pembinaan, bukan justifikasi. Oh iya. Fungsi pembinaan. Bahaya, pendampingan itu dijustifikasi. Iya, pendampingan itu yang utama, fasilitasi gitu apalagi itu. Ngeri. Ya. Semakin jeru. Jeru lagi nih, ada istilah yaitu coaching. Istilah yang baru itu, coaching. Coaching tidak sama pelatihan, tapi coaching itu kan biasanya mengarahkan dari kondisi yang demikian, memindah dari kondisi yang lebih baik. Itu coaching sebetulnya. Kalau pelatihan beda lagi. Beda ya. Nah, coaching itu pemahamanku coaching ini pelatihan, coach. Bukan, tidak sama. Training atau lebih beda itu nanti. Jadi coaching itu dari bahasa yang muncul itu kondisi tertentu dalam suatu
institusi dipindahkan ke kondisi yang lain melalui kesadaran pribadi dari para kucinya. Kucinya itu para kepala Para sekolahnya. coachnya. Nah, Hmm. coach itu yang kucinya itu Hmm. objek. Misalnya kan saya kucing kepala sekolah SMP tertentu. Hmm. Kan biasanya seperti ini, ngalir. Tapi Hmm. kenyataannya itu sebenarnya mengarahkan, memindahkan dari kondisi yang satu seperti ini kurang pas. Bagaimana dengan kesadaran dirinya melalui pembicaraan yang kita bangun, komunikasi yang dibangun, Hmm. dalam suatu kondisi di mana dia berubah menurut kesadarannya karena kita membangun komunikasi ini. Psikologi Itu kucing ya. itu. Ada mengarah ke psikologi juga. Hmm. Jadi lebih mengarah ke suatu pengkondisian dari kucinya Hmm. supaya sadar diri melalui informasi yang kita bangun bisa mengkondisikan sekolahnya dari kondisi yang kurang pas menjadi kondisi yang lebih baik. Ini sekarang berkembang ini. Istilah ini berkembang nih, terutama para pengawas harus menguasai itu. Begitu. Medeni wong ya termasuk Ya enggak. pengawas. Itu hal yang biasa yang bisa dipelajari gitu. Tapi memang beda training kucing itu beda. Hmm. Kalau orang tidak ada benang merahnya, tak itu orang nganggap sama, tapi beda. Karena memang membawa dari kondisi tertentu yang kurang pas ke arah ke yang lebih baik dari kesadaran dirinya. Jadi lebih kepada membangun jiwa. Iya. Ini lebih ya. Mindset juga, Mindset, mindset atau dari kondisi di mana dia sadar diri gitu. Sadar diri kalau kita itu dalam posisi seperti ini, maunya seperti ini. Dia sadar diri kemudian ada action, aksi nyata. Atau yang sering kita kenal itu istilah refleksi ya, itu yang sering kadang bagus tuh, refleksi suatu kondisi institusi di mana per tahun kita refleksi kekurangannya apa, itu menjadi pemikiran untuk bisa dikembangkan. Itu akibat jauh ya pengaruh baiknya dari kucing itu. Mereka merefleksi diri tentang sekolahnya, tentang manajemennya, tentang kinerja dari baru gurunya, tentang dirinya sendiri ketika harus menjadi seorang top leader dalam satu institusi kan. Apakah selama ini sudah pas atau belum sesuai dengan karakter sekolah, karakter gurunya, karakter siswa. Setelah mengikuti coaching akhirnya ngomong iya ya. Oh iya ya. Oh ternyata selama ini aku keliru Ya. ya. Kondisi berubah dari kesadaran itu namanya kucing, proses kucing. Coach ya. Gitu insya Allah. Itu hal yang sisi lain yang agak dalam sedikit Iya. untuk kucing ya. Iku Cuk, dalam kapan-kapan banget kita yang khusus kucing misalnya, tidak apa-apa, kapan-kapan. luar biasa. Kita nanti sampaikan mungkin dari expertnya kita datangkan juga tidak apa-apa. Agar masyarakat juga tercerdaskan Iya, terkait tentang terutama ini. para pemangku kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Itu kalau belum sadar diri tentang dirinya, itu dia ya posisinya PW terus, posisi wena aja dia nggak padahal itu tidak pas. Zona nyaman ya. Zona nyaman. Wah, ngerti nih Itu. PW barang posisi enak. Iya. Pak Suyanto, terima kasih, dan kemudian dari sini sedikit saya mau ngambil kesimpulan. Iya, oke. Bahwa dimana ketika kita bicara merdeka belajar, kemudian disesuaikan dengan kurikulum merdeka, Episode itu 15 ya. episode 15 ya. Iya, betul. Itu memang tidak bisa dipisahkan antara tenaga pengajar dengan siswanya, di mana keduanya harus benar-benar mau belajar untuk lebih baik menguasai IT. Di mana dulu IT hanya dijadikan kayak semacam ekstrakurikuler, sekarang jadi pelajaran wajib. Iya, di informatikanya. Atau mungkin Pak Suyanto ada yang mau ditambahkan, digarisi kantil jrit gitu. Iya. Saya pikir bahwa karena era tuntutan kurikulum yang harus kita ikuti, karena sifat kurikulum itu menyesuaikan dengan perubahan, karena perubahannya ke arah IT 4.0 itu apalagi ya. Iya. Kemudian 4.0 ya. Iya, 4.0. Apalagi bahwa kurikulum itu berubah karena memang harus menyesuaikan kebutuhan siswanya. Kebutuhan siswa itu kan kebutuhan untuk juga akses IT harus kuat juga, karena memang eranya seperti itu, maka kurikulumnya harus menyesuaikan kurikulum yang dibutuhkan siswa, yaitu penguasaan IT juga. Guru murid, murid guru, terus belajar, terus bergerak, dan terus bermakna. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Suyanto telah memberikan penjelasan, pencerahan buat kita semua. Semoga kita
mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik tiap harinya. Insya Allah. Terima Semoga kasih Allah merahmati waktunya. kita semua ya. Nggih, Nah, Pak Yanto, terima kasih waktunya. Mungkin ke depan kita akan diskusi untuk tema-tema yang lebih menarik lagi. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.